Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Safadila Putri Adita dengan nomor NIM 2021030669. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat dari segi abstrak, metode penelitian, hasil dan kesimpulan dan beserta referensinya. Baiklah, dalam artikel ini saya memiliki judul implementasi nilai Pancasila dasar negara melalui pendidikan bagi generasi milenial. Dalam satu abstrak ini menjelaskan tentang Pancasila, yaitu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari di lingkungan masyarakat. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku generasi milenial saat ini terhadap implementasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Metode yang digunakan dalam membuat kajian ini yaitu menggunakan kajian literatur dan analisis isi dari buku, jurnal, serta sumber pedoman lain yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup masyarakat sudah mulai luntur dan ditinggalkan. Generasi milenial saat ini lebih tertarik akan hal-hal baru yang belum tentu memiliki nilai yang sesuai dengan Pancasila. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka nilai Pancasila akan digantikan oleh ideologi baru yang akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial membutuhkan pendekatan khusus dan tidak boleh memaksa. Hal ini tentunya akan menumbuhkan minat dan membuka pemikiran generasi milenial. Penulisan di sini menjelaskan bahwa implementasi nilai Pancasila bagi generasi milenial dapat ditumbuhkan melalui pendidikan Pancasila yang mampu mengharapkan dan mampu menumbuhkan kembali perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, di sini dalam hasil yang saya cari itu di pendahuluannya itu menjelaskan tentang Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan sebuah ideologi kokoh bagi negara Indonesia. Ideologi kokoh bagi negara Indonesia di mana apapun aktivitas kehidupan masyarakat selalu berpedoman kepada Pancasila, terutama saat hubungan antar masyarakat yang memiliki perbedaan suku, ras, maupun agama. Nah, di pembahasan pendahuluan ini juga saya menjelaskan tentang Pancasila juga merupakan nilai-nilai luhur yang diperoleh dari budaya bangsa, nilai-nilai yang diakui secara universal dan selalu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Seperti di masa depan, bangsa Indonesia itu ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Setiap pemuda Indonesia yang baik masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya itu merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Dan juga di sini banyak sekali permasalahan dan tantangan dan bahkan ancaman yang harus dihadapi dalam mempertahankan kemerdekaan dan ideologi bangsa ini. Seperti revolusi Indonesia, industri yang membawa suatu tantangan baru bagi ideologi Pancasila. Terus menurut Octavian 2018, permasalahan yang terjadi saat ini tentang implementasi yaitu diakibatkan oleh globalisasi dan euforia reformasi yang syarat dengan semangat perubahan yang telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Terus di sini di dalam hasil dan pembahasan artikel yang saya buat ini itu menjelaskan tentang istilah generasi milenial saat ini yang sedang viral, ya khususnya di media sosial.
Masyarakatnya itu biasanya menyebutnya dengan istilah kids zaman now. Generasi ini hadir sebagai bentuk diferensiasi antara generasi zaman dulu yang eksis di tahun 90-an dengan generasi yang sedang eksis di zaman sekarang. Dari segi usia, bisa dikatakan generasi milenial adalah mereka yang saat ini berada pada rentang umur 15-30 tahun itu. Masa remaja milenial adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuat terhadap hal-hal yang baru. Itu menurut Hanum 2019-nya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggra ini dan kawan-kawan di tahun 2020 kemarin itu dapat diketahui beberapa perilaku generasi milenial saat ini. Di antaranya yaitu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya itu ketika pengamatan dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, yang tidak menjalankan kewajibannya dalam beribadah. Seperti contohnya dalam saat azan zuhur itu berkumandang, masih banyak masyarakat dan mahasiswa yang tetap berada di tempat mereka yang berkumpul bahkan sampai azan asar berkumandang. Terlihat sangat jelas ya bahwa mereka memang dengan sengaja niat untuk meninggalkan kewajiban beribadahnya. Di sini ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sikap individual terlihat sangat jelas di tengah sebuah perkumpulan masyarakat milenial hanya berfokus pada gawai yang memiliki. Meskipun ada teman di sekelilingnya, mereka itu tetap saja berfokus pada gawai dan tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Selain itu juga masih ditemui suatu kelompok yang membela hal yang tidak benar. Peristiwa ini bisa terjadi hanya karena teman satu kelompoknya terlibat dalam melakukan kesalahan. Pada sila ketiga ini yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di Persatuan Indonesia ini itu sebenarnya masih terjadi kericuhan dalam menyebut keadilan ya bagi masyarakat mayoritas di suatu daerah. Padahal permasalahan seperti ini masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa melibatkan kekerasan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, sebenarnya juga masih terlihat sikap seseorang yang tidak mau menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi dan memilih untuk tidak hadir dalam sebuah rapat. Nah, hal ini sebenarnya bisa terjadi karena mereka menganggap bahwa pendapat yang tidak sesuai itu merupakan sesuatu yang salah. Selain merasa paling benar, sikap seperti diperparah dengan dilakukan pemaksaan saat memilih sesuatu. Terus ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan sila ini dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah sudah pudar. Hal ini kemudian memunculkan sikap-sikap baru yang mengikuti sikap toleransi dalam pergaulan masyarakat. Saling berkelompok dan memilih dalam berteman. Rasa gotong royong semakin memudar, melanggar aturan lalu lintas. Kelompok yang merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, melakukan tindakan korupsi maupun melakukan perubahan. Sebenarnya kan kita sebagai masyarakat milenial dalam kondisi ini yaitu harus terlibat langsung dalam memperbaiki keadaan bangsa, bukan memperburuknya. Selain itu juga kita perlu untuk terus belajar, menjadi generasi yang mandiri agar nantinya kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Di dalam artikel ini juga saya masukkan hambatan yang paling berat terjadi saat masuk budaya asing ke Indonesia. Seperti sebagian besar budaya asing yang masuk ini membawa pengaruh negatifnya serta positifnya. Nah, di dalam pengaruh negatifnya ini, budaya asing menyebabkan generasi muda semakin meninggalkan akar budaya luhur bangsanya dan cenderung mengikuti budaya negatif tersebut. Nah, budaya tersebut jelas mempengaruhi mental generasi muda. Akibatnya, negara ini akan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Di dalam pendidikan Pancasila ini, saya juga masukkan visi dari pendidikan Pancasila, yaitu untuk terwujudnya kepribadian
civitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misinya juga saya masuk ke sini sebagai untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis, yaitu menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat. Untuk misi psikososial, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu dari determinan kehidupan, atau misi sosiokultural, mengkaji serta mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan integrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Dalam mengimplementasikan kelima nilai Pancasila yang tadi, bagi generasi muda dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti, serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama dianutnya. Setiap orang memiliki hak untuk memilih agama sesuai dengan dikehendaki dan diyakininya. Yang kedua itu, kita harus saling menghargai segala perbedaan di tengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras, dan sebagainya. Selain itu, kita juga mestinya menjaga adab atau tingkah laku, kesopanan, dan budi pekerti di dalam berbagai kondisi. Yang ketiga itu, kita harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, dan juga perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Nah, yang keempat ini, kita juga turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Selain itu juga, kita juga perlu mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Yang kelima itu, kita haruslah senantiasa memperjuangkan keadilan, baik itu dalam segi kepentingan pribadi dari maupun kepentingan bersama. Selain itu, kita juga perlu membantu orang sekitar yang sedang mengalami kesusahan. Pancasila bisa diamalkan secara sempurna kok, seperti masyarakat jika menempatkan diri sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, dari implementasi nilai Pancasila ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal yang seperti sudah terlalu banyak terjadi kesalahan dalam menafsirkan nilai Pancasila. Maka dari itu, pendidikan Pancasila perlu diajarkan pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi sebagai upaya dalam penegakan kembali nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu pembelajaran yang dilakukan untuk membentuk kepribadian yang Pancasilais. Nah, simpulan dari artikel yang dibuat ini yaitu Pancasila itu sebagai dasar negara yang memiliki makna bahwa nilai-nilainya itu terkandung di dalamnya merupakan sebuah falsafah atau pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Perlu diadakan tentang penegasan dan mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara pada masa sekarang ini. Nah, dan juga pendidikan Pancasila ini dilakukan agar tidak dapat memahami bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan haruslah sesuai dengan norma yang berlaku sehingga kita tidak sampai salah arah. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di era milenial haruslah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bisa membuat senantiasa dalam melakukan kepentingan bersama dan menempatkan supaya memberi keyakinan pada manusia agar Pancasila itu memiliki tujuan hidup manusia
dan dapat memudahkan untuk dicapainya sesuatu yang saya rencanakan. Nah, baiklah, mungkin itu penjelasan dari artikel yang telah saya buat dan penjelasan tentang implementasi nilai Pancasila dan Nilai melalui pendidikan bagi generasi milenial yang sekarang maupun yang dulu. Nah, selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya salah sebagai pemerintah mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.